Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jusnul Khotimah, NIM 19621664. Nama saya Natasha Sekarayo Monalisa, NIM 1962165. Nama saya Anggisri Wahyuni, NIM 1962166 dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas yang telah kami buat. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti yang diakui sesuai dengan PSAK 24 revisi 2013 imbalan tentang kerja. Pertama yang kita akan bahas yaitu tentang perlakuan akuntansi atas imbalan kerja diatur dalam PSAK 24 revisi 2013 tentang imbalan kerja. Yang kedua, kita mengetahui tentang PSAK 24 revisi 2013 yang berlaku untuk pemberian kerja yang mencakup 1. Imbalan kerja jangka pendek, yang kedua ada pesangon, yang ketiga ada imbalan pasca kerja, yang keempat ada imbalan kerja jangka panjang lainnya. Membahas tentang imbalan kerja jangka pendek, yaitu imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberi jasa. Adapun macam-macam imbalan kerja jangka pendek, ada gaji atau upah, ada iuran jaminan sosial, ada bagi laba atau bonus, juga ada cuti berimbalan, dan yang terakhir ada imbalan lainnya seperti rumah dan kendaraan dinas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pesangon. Pengertian dari pesangon itu sendiri adalah imbalan yang terutang akibat PKK atau pemutusan kontrak kerja, baik yang berasal dari keputusan perusahaan atau diberhentikan, ataupun keputusan karyawan atas tawaran perusahaan secara sukarela. Perlakuan akuntansi atas pesangon. Perusahaan mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara 1. Ketika penawaran atas imbalan tersebut tidak dapat ditarik kembali. 2. Ketika biaya-biaya terkait restrukturisasi telah diakui sesuai PSAK nomor 57 revisi 2009 provisi liabilitas kontingensi dan aset kontingensi. Perusahaan dikatakan tidak dapat lagi menarik pesangon yang ditawarkan secara sukarela pada waktu yang lebih awal di antara 1. Ketika pekerja menerima tawaran. 2. Ketika pembatasan, misalnya persyaratan hukum, peraturan atau kontraktual, atau pembatasan lainnya, atas kemampuan entitas untuk menarik tawaran yang berlaku. Selanjutnya, imbalan pasca kerja. Pengertiannya, imbalan pasca kerja sering disebut dengan nama pensiun, imbalan kerja yang disediakan perusahaan selain pesangon dan akan diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan masa kerjanya. Berdasarkan UU nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun, program imbalan pasca kerja harus dikelola oleh entitas terpisah yang disebut dengan dana pensiun. Perusahaan hanya menyediakan dana berupa iuran kepada dana pensiun, sedangkan imbalan kepada karyawan yang telah pensiun akan dibayarkan oleh dana pensiun. Selanjutnya, program imbalan pasca kerja dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu program iuran pasti dan yang kedua program imbalan pasti. Program iuran pasti adalah pemberi kerja membayar iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun. Sedangkan program imbalan pasti adalah pemberi kerja wajib membayar sesuai dengan imbalan yang telah disepakati akan diterima pekerja saat selesai masa kerjanya nanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlakuan akuntansi atas program pasca kerja. Perlakuan akuntansi atas program iuran pasti, pemberi kerja perusahaan akan membayar iuran atas periode biasanya bulanan ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada perusahaan. Yang kedua, jika perusahaan telah membayar seluruh iuran yang jatuh tempo untuk bulan tersebut, maka tidak ada liabilitas yang diakui pada bulan tersebut. Perlakuan akuntansi atas program imbalan pasti membutuhkan adanya asumsi aktuaria untuk mengukur beban dan liabilitas yang harus diakui serta kemungkinan menimbulkan keuntungan dan kerugian aktuarial. Cara mengetahui keuntungan dan kerugian: yang pertama, keuntungan ketika kewajiban imbalan pasti menjadi lebih rendah dan dari perhitungan aktuaria terkini
ketika hasil investasi aset program lebih tinggi dari yang diharapkan. Yang kedua, kerugian, ketika kewajiban imbalan pasti menjadi lebih tinggi dari perhitungan aktuaria terkini. Dan yang kedua, ketika hasil investasi aset program lebih rendah dari yang diharapkan. Perbandingan program iuran pasti dan program imbalan pasti. Program iuran pasti tetap ditentukan, program imbalan pasti tidak ditentukan. Besarnya imbalan, program kasus iuran pasti tidak ditentukan, program imbalan pasti tetap ditentukan. Kewajiban entitas, program iuran pasti tergantung kepada iuran yang disepakati, program imbalan pasti tergantung kepada imbalan yang disepakati. Resiko aktuarial, program iuran pasti ditanggung oleh pekerja atau pensiunan. Kedua, program imbalan pasti ditanggung oleh pemberi kerja atau entitas. Resiko investasi, program iuran pasti ditanggung oleh pekerja pensiunan. Program imbalan pasti ditanggung oleh pemberi kerja atau entitas. Imbalan kerja jangka panjang lainnya. Imbalan kerja selain imbalan pasca kerja dan pesangon yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya. Macam dan ciri imbalan kerja jangka panjang lainnya. Macam-macam imbalan kerja jangka panjang lainnya. 1. Cuti berimbalan jangka panjang, imbalan catat permanen, cuti sabatikal, dan jubile. Bonus dan kompensasi lainnya yang dibayarkan lebih dari 12 bulan sejak akhir periode pelaporan. Ciri imbalan kerja jangka panjang lainnya dibayarkan kepada pekerja selagi masih bekerja. Program imbalan kerja jangka panjang lainnya. Untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya, perusahaan menghitung total nilai neto dari jumlah berikut. Pertama, biaya jasa. Kedua, pengukuran kembali dari liabilitas aset imbalan pasti neto. Biaya bunga neto atas liabilitas aset imbalan pasti neto. Nilai neto tersebut diakui dalam laba rugi kecuali jika terdapat SAK lain yang mensyaratkan atau mengizinkan jumlah tersebut, termasuk dalam biaya perolehan aset.